Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang audit sumber daya manusia, di mana audit sumber daya manusia itu sendiri memiliki pengertian adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM untuk memastikan dipenuhinya asas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan SDM untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang berikut adalah norma audit. Yang pertama adalah independensi, bahwa Departemen Audit harus bersifat independen pada saat melakukan audit dan bebas dari tekanan. Yang berikut adalah pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit harus mencakup perencanaan audit, pengujian terhadap informasi yang didapatkan, kemudian penyampaian hasil audit, dan tindak lanjut dari hasil audit. Yang berikut adalah kemahiran jabatan, bahwa seorang auditor harus mahir dalam menjalankan tugas audit, bahwa seorang auditor memang harus memiliki keterampilan di dalam menjalankan audit. Kemudian yang berikut adalah pengelolaan Departemen Audit. Manajer Departemen Audit harus mampu mengolah dan bertanggung jawab secara layak. Kemudian ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit SDM harus sama luasnya dengan kebijakan perusahaan dalam hal manajemen SDM. Auditor harus memahami manajemen SDM beserta aturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan audit SDM. Yang pertama adalah menilai efektivitas dan efisiensi SDM. Jadi efektivitas dan efisiensi SDM baik dari segi jumlah maupun dalam hal pelaksanaan operasionalnya. Kemudian yang kedua, menilai ketaatan aktivitas karyawan pada aturan yang berlaku, baik itu aturan internal perusahaan maupun perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi hal-hal SDM yang masih dapat ditingkatkan atau mencari celah dalam hal operasional SDM apa saja yang bisa ditingkatkan. Dan kemudian yang berikut adalah langkah perbaikan apabila ada dalam aktivitas SDM yang belum memenuhi prinsip efektivitas dan efisien. Selanjutnya adalah ruang lingkup audit SDM atau apa saja yang diaudit, yaitu baik bidang perolehan SDM meliputi perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, dan orientasi dan penempatan. Kemudian pengelolaan SDM, kemudian dalam pengelolaan SDM itu meliputi program pelatihan, keselamatan dan kesehatan kerja, kesejahteraan karyawan, kemudian bagaimana hubungan kerja karyawan, kemudian penilaian kinerja. Kemudian ruang lingkup yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Bagaimana karyawan memasuki usia pensiun, kemudian proses pengunduran diri karyawan, kemudian pelanggaran disiplin, dan yang terakhir adalah karyawan yang meninggal.
Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang berhak melakukan audit SDM? Yang pertama adalah auditor internal yang telah dibentuk dalam organisasi atau perusahaan untuk melakukan audit SDM secara terencana pada seluruh fungsi-fungsi SDM. Kemudian yang berikut adalah manajer SDM atau bisa juga oleh atasan yang lebih tinggi atau direktur untuk melakukan audit secara langsung atau self assessment. Terkadang atasan langsung atau direktur biasa mengecek langsung di lapangan. Kemudian yang berikut adalah tenaga ahli SDM bisa digunakan dari luar perusahaan atas persetujuan pimpinan perusahaan. Jadi ada auditor eksternal bisa digunakan. Selanjutnya, sumber data audit SDM. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik terhadap SDM yang ada. Kemudian data harus terkonfirmasi dengan baik dan benar. Kemudian dokumentasi didapatkan dari hasil kinerja karyawan maupun catatan pribadi supervisor. Kemudian bisa dilakukan observasi atau pengamatan langsung. Selanjutnya adalah hasil wawancara langsung dengan karyawan atau bertanya langsung pada klien. Selanjutnya, instrumen audit SDM. Yang pertama, wawancara langsung terhadap karyawan maupun kepada supervisornya. Kemudian yang berikut adalah melakukan survei yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kemudian informasi eksternal digunakan sebagai data pembanding dan memberikan perspektif yang luas dalam memahami kegiatan-kegiatan perusahaan yang akan dinilai. Selanjutnya, informasi catatan audit sebelumnya seringkali digunakan untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prosedur perusahaan. Selanjutnya, terkadang auditor melakukan eksperimen untuk memastikan apakah prosedur dapat dijalankan secara nyata pada karyawan, contohnya program keselamatan kerja. Kemudian audit internasional dalam pelaksanaannya yang lebih kompleks. Mengaudit SDM lintas batas luar negara dipersulit oleh perbedaan hukum, budaya dan sikap dan harapan, sehingga audit internasional digunakan sebagai audit SDM untuk cabang perusahaan yang berada di luar negeri. Kemudian laporan audit. Jadi laporan audit SDM dari beberapa bagian yang secara umum formatnya. Jadi ini secara umum, tetapi secara kreativitas perusahaan itu bisa membuat desain yang sesuai data yang mereka inginkan. Tetapi secara umum beginilah formatnya. Di awal dari judul, daftar isi, ada abstraknya, kemudian masalah-masalah pokok, kemudian dasar kebijakan atau data yang merupakan dasar kesimpulan dan saran, kemudian sumber data, kesimpulan dan saran, dan lampiran yang dianggap penting. Jadi ini adalah format umum dan bukan format baku, karena format laporan audit itu biasanya ya disesuaikan dengan kebutuhan yang perusahaan inginkan. Kemudian rekomendasi
hasil audit. Rekomendasi hasil audit memuat temuan atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Temuan yang bersifat negatif biasanya dibuatkan dalam bentuk kertas data temuan oleh auditor untuk dijadikan laporan. Kemudian kertas data temuan tersebut setelah audit selesai perlu ada tanggapan dari perusahaan yang diaudit, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dapat dijelaskan apa yang menjadi penyebabnya dan apa upaya dari perusahaan tersebut di masa yang akan datang agar penyimpangan-penyimpangan itu tidak terulang kembali. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Kemudian untuk pertemuan kali ini saya sisipkan satu soal yang akan masuk di final. Tolong dicatat soal dan jawabannya. Soalnya adalah tuliskan instrumen audit yang ada dalam pembahasan materi kali ini. Yang tidak tahu soalnya maupun jawabannya, maka saya pastikan mahasiswa tersebut tidak menyimak video ini. Dalam artian tidak akan mungkin dapat nilai A maupun B+, maksimal C+. Demikian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.